Nah, ini menunjukkan secara umum adalah ketidakmampuan pemerintah Aceh. Siapa itu? Yatim Tapa, yatim Bapedanya. Jadi, kalau ada yang ngomong nih Bapeda hebat nih, ini Tapa hebat, ini omong kosong. Iya, sebenarnya kan aneh ya. Dibanding seluruh ada 8 provinsi di Sumatera, paling besar dana pembangunannya itu Aceh. Ya. Kita tuh paling besar dibanding Sumatera Utara sekalipun yang penduduknya 12 juta. Kita penduduknya 5 juta, tapi kelola anggaran itu 17 triliun. Sumatera Utara hanya 6 triliun gitu loh. Nah, tapi apa yang terjadi? Angka kemiskinan kita cenderung naik atau tetap lah ya dari tahun 2019. Nah, persoalan yang saya lihat adalah ketidakmampuan pemerintah Aceh mengelola dana besar. Nah, misalkan hasil-hasil akhir setiap tahun selalu saja silvanya di atas 2 triliun, 2,9, 3,9 sampai 4 triliun begitu. Saya pikir ini menunjukkan secara kasat mata ketidakmampuan pemerintah Aceh mengelola anggaran. Kita belum bicara substansi program ya. Harusnya kalau kita mau pegang pada RPJM, kebetulan saya ikut mendesain RPJM Aceh 2022, kita sudah memberikan guideline yang tegas bahwasannya angka kemiskinan kita turunkan sampai 11% loh di RPJM. Nah, tapi yang ini 15 sekarang. 11% kita waktu itu meyakini 1% mampu kita turunkan per tahun dari 15, berarti dari 11 begitu. Nah, yang terjadi sekarang kan tidak stabil angkanya. Nah, belum lagi kita bicara misalkan apa program sebenarnya, apakah berkaitan antara program yang dilakukan dengan angka kemiskinan? Iya, berkaitan, karena program-program yang dilakukan oleh pemerintah Aceh itu tidak masuk pada level bawah, level masyarakat yang banyak. Contoh misalkan kemarin 2019 saya sempat optimis ketika proyek multi-ios itu ada berapa 12 ruas jalan. Saya pikir ini bagus. Ini kan proyek-proyek padat karya. Nah, salah satu misalkan menjadi bagian dari penggerak ekonomi itu adalah proyek-proyek padat karya karena uang itu ada di rumah tangga. Nah, ternyata hanya 4 atau 5 paket yang jalan, yang lainnya kan di pending semua. Kembali lagi sia-sia paket itu. Nah, kita belum lagi bicara yang lain. Paket UMKM, paket-paket stimulan nelayan, petani, kan nggak kelihatan. Contoh lagi proyek padat karya lain adalah rumah duafa. Di RPM jelas dinyatakan adalah 6.000 per tahun. Tapi yang terjadi apa? 2018 tidak kita bangun, 2019 cuman 700-an, 2020 cuman 2.000 dan nggak mencapai target. Dan sekarang baru kita kalau saya nggak salah tuh sampai berapa? Ini sampai 7.000-an. Kalau ini 7.500-an. Nah, ini kan sudah telat. Jadi ketika angka kemiskinan naik per tahunnya, ya kita jangan heran juga. Kawan-kawan akademisi sudah bisa memperkirakannya sejak awal sebenarnya. Nah, ini menunjukkan secara umum adalah ketidakmampuan pemerintah Aceh. Siapa itu? Yatim Tapa, yatim Bapedanya. Jadi kalau ada yang ngomong nih Bapeda hebat nih, ini Tapa hebat, ini omong kosong. Ya, bukti-bukti jelas kasat mata kita menunjukkan, angka-angka jelas. Kita belum bicara angka pendidikan dan angka kesehatan loh ya. Jadi angka pendidikan itu juga blok nih. Angka kesehatan juga kita jeblok. Stunting itu cuma 33,8 loh. Jadi dalam 4 tahun kita cuma 3 poin sekian turunnya. Ini mengerikan sebenarnya. Jadi dalam kemiskinan pun sudah mencerminkan bagaimana orang miskin itu pastilah kesehatannya terganggu, pendidikannya juga tidak baik. Punya, apa yang nggak punya di Aceh? Danau ada, laut ada, sungai ada, hutan ada, kebun pertanian ada, semuanya ada. Apa yang nggak ada di Aceh? Beda dengan provinsi lain. Kita Aceh lengkap, sumber daya alam juga melimpah. Jadi ketika miskin ini lucu nih. Jadi sebenarnya tikus nih kelaparan di lumbung padi nih. Kenapa? Karena lumbung padinya dikelola dengan tidak baik. Iya, jelas lah, di pengelolaan lah. Bayangkan ada dana di luar DAU itu 7 triliun yang bisa kita gunakan menjadi stimulan peningkat ekonomi kok, penggerak ekonomi kerakyatan nggak jalan kan? Itu kan
jelas. Bagi saja 7 triliun itu, bagi 5,2 juta itu 1 juta orang, 1 juta per orang dapat. Syukur itu. Begitu udah kita bagi, kita ukur ekonominya, pasti dia kaya. Gitu. Sederhananya gitu, karena dia bisa beli beras, bayangnya berasnya udah terpenuhi. Gitu. Ya masih sama. Yang dipacu sekarang kan adalah serapan anggaran karena mau berakhir kan. Ya gubernur mau berakhir bulan 7, dipaksa ini tahun ini harus selesai anggaran disbursnya sekian besar. Kenapa tahun-tahun sebelumnya nggak dilakukan seperti itu? Nah mungkin ya pengusaha pahamlah ya, masyarakat pahamlah, bisa membaca kenapa ini dilakukan. Padahal ini bukan pemimpin yang baru ini. Tapi kalau misalkan Nova baru mimpin kali ini, ya kita apresiasi. Tapi dia mimpin udah dari 3 tahun yang lalu, kita gini jadinya. Nah gitu. Ya kita nggak bisa berhak apapun karena perencanaan kan sudah dilakukan di Desember atau di tahun lalu. Ini ada mereka tinggal melakukan. Sedangkan ukuran tentang capaian-capaian program-program strategis RPJM yang lalu juga belum dipublish sampai sekarang. Kalau kita dari sisi sederhana, misalkan yang tadi angka kemiskinan kita cenderung naik, ya kan? Kualitas pendidikan kita cenderung menurun, kualitas kesehatan kita cenderung menurun. Ini belum lagi kita bagi loh kesehatan itu nanti misalkan bagaimana akses terhadap air bersih, angka sanitasi kita, gizi buruk dan sebagainya. Jadi memang ya kita nggak berharap. Saya hanya berharap pada PJ Gubernur yang datang, mari kita sama-sama membantu beliau yang baru ini supaya bisa menata lebih baik Aceh, mengejar kemajuan provinsi-provinsi lain agar Aceh bisa setara dengan nasional. Jadi kalau sekarang kita nomor 5 terburuk di Indonesia, itu memalukan sekali. Jadi kita satu kelompok tuh sama Papua, Papua Barat, NTT, jadi Maluku. Jadi ya golongan-golongan itu menyedihkan sih sebenarnya. Sebagai orang Aceh ini memalukan.